Sebut ke bio ini, langsung baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan laporan tugas metode numerik. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rival Syaputra. Saya Oh ya, Dias perkenalan dong. Tumpul. Saya Ahmad Rida Rofi. Saya Muhammad Yahya. Nah, bawah. Oke, di sini saya akan jelaskan latar belakang integral integral numerik menggunakan metode titik tengah. Integral numerik adalah metode kompilasi untuk menghitung lampiran nilai integral tertentu ketika fungsi terlalu rumit atau data hanya tersedia dalam bentuk tabel. Teknik ini bekerja dengan membagi luas di bawah kurva menjadi apa ini? Beberapa biasa lalu menjumlahkan luas totalnya. Masalah yang ditangani dalam integrasi numerik adalah menghitung integral tertentu dengan cara numerik menggunakan rumus I sama dengan integral fx dx. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan menggunakan metode Pias. Metode Pias adalah pendekatan integral numerik yang menghampiri luas di bawah kurva fungsi fx dengan membagi area AB menjadi subinterval kecil berbentuk segi empat atau trapesium. Luas total adalah jumlah dari luas masing-masing pias dengan lebar setiap pias H sama dengan B dikurang A per N. Metode ini mencakup aturan segi empat trapesium dan di tengah. Terbagi menjadi tiga, yaitu kaidah trapesium, kaidah segi empat, dan kaidah di tengah. Titik titik habis bias dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus RH, R sama dengan 0, 1, 2. Dan nilai fungsi pada titik habis bias adalah Fx sama dengan Fx, Fx. Kaidah di tengah midpoint rule. Kaidah titik tengah midpoint rule adalah metode integrasi numerik untuk menghampiri luas di bawah kurva dengan membagi interval menjadi bias-bias persegi panjang. Metode ini lebih akurat daripada kaidah segi empat kiri atau kanan karena mengurangi galat dengan menggunakan titik tengah sebagai perwakilan. Pandangan sebuah bias berbentuk empat persegi panjang dari X sama dengan X sampai X 0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X sama dengan X0 plus N per 2. Luas satu bias adalah integral fx dx sama dengan hf x0 plus h per 2 sama dengan hf x1 per 2. Kaidah titik tengah gabungan adalah sebagai berikut. Sehingga secara umum aturan metode titik tengah diperoleh I sama dengan H sigma S plus 1/2. Galat untuk satu buah bias adalah E integral fx dx h f 1/2. Galat untuk n buah bias adalah galat keseluruhan total. Adapun langkah-langkah metode penyelesaiannya. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Kedua, tentukan fungsi fx, batas bawah a dan batas atas b dari integral fx dx. Yang ketiga, hitung lebar masing-masing persegi panjang dengan rumus mus sebagai berikut. Yang keempat, hitung titik tengah untuk setiap sub interval. Jika interval pertama adalah x0, x1, titik tengah adalah m1 sama dengan x plus x1 per 2. Secara umum, m1 sama dengan a plus i1/2 x untuk satu dan 2. Yang kelima, hitung nilai fungsi fx pada setiap titik tengah yang dapat f m1 dan m2. Yang keenam, jumlah nilai fungsi pada titik tengah dan kaidah dalam
kaidah dengan dan kalikan dengan lebar subinterval. Mendapatkan estimasi integral. Adapun fungsi yang digunakan adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian flowchart. Yang pertama itu adalah flowchart fungsi GX. Nah, yang pertama itu kita mulai dari awal startnya itu. Start yaitu programnya itu dimulai fungsi menerima satu parameter input berupa bilangan real bertipe double X, yaitu nilai titik yang akan dievaluasi. Semua konstanta diasumsikan sudah terdefinisi sebelumnya. Terus setelah mulai dari start, kita memasukkan input yang berbentuk jajar genjang. Pengguna memasukkan semua nilai yang dibutuhkan seperti batas bawah dan batas atas integral, jumlah partisi, variabel bebas fungsi, dan semua konstanta. Dan bagian yang ketiga yang berbentuk persegi panjang itu eh, yaitu adalah H dan bersetiap subinterval sum akumulator jumlah fxi dimulai dari 0. I adalah counter loop dimulai dari 1. X ini adalah inti metode titik tengah. Nilai X diambil dari titik tengah setiap subinterval, bukan dari ujungnya. Suku yang pertama adalah sebagai berikut, yaitu fungsi eksponensial yang dikalikan dua kali fungsi osilasi sin dan cos secara bersamaan. Suku yang kedua adalah sin H, adalah fungsi perbolik sin H dibagi akar dari polinom berpotensi singularitas jika C ditambah X pangkat 2 mendekati 0. Dan begitu juga selanjutnya. Mau scroll ke bawah. Nah, terus masuk ke bagian yang keempat adalah output jajar genjang. Nilai GX yang tadi ditampilkan ke layar sebagai hasil akhir dari integral numerik yang diberikan tadi. Selanjutnya adalah N. Terus flowchart yang kedua adalah flowchart kayak titik tengah. Yang dimana pertama itu penjelasan flowchartnya itu yang pertama programnya dimulai, program memulai proses perhitungan kaidah titik tengah. Yang kedua adalah input yang berbentuk jajar genjang, menerima semua nilai yang dibutuhkan dari pengguna, seperti batas bawah integral, batas atas integral, jumlah partisi, dan fungsi yang akan diintegralkan beserta semua konstantanya. Yang ketiga, inisialisasi, yang berbentuk persegi panjang. Program menyiapkan tiga variabel awal, H, B kurang A dalam kurung per N, adalah lebar setiap subinterval. Semakin besar N, semakin kecil juga H. Semakin akurat hasilnya, sum sama dengan 0 adalah variabel penampung akumulasi nilai fxi di set 0 sebelum loop dimulai, di mana tadi i sama dengan 1 untuk counter loop dimulai dari 1. Yang keempat adalah cek kondisi i yang berbentuk belah ketupat. Ini adalah pengendali loop utama. Program mengecek apa counter i masih dalam batas partisi. Jika counter i masih dalam batas partisi, maka masuk ke dalam loop. Maka lanjut hitung dimulai dari titik tengah. Jika tidak, maka semua partisi sudah dihitung. Keluar loop menuju hasil akhir. Yang kelima, hitung xi sama dengan a plus dalam kurung i kurang 0,5 kali h yang berbentuk persegi panjang. Ini adalah inti dari kaidah titik tengah, di mana ini adalah metode dari penyelesaian fungsi kita yang tadi. Nilai xi dihitung sebagai titik yang berada tepat di tengah setiap subinterval ke i, bukan di ujung kiri ataupun kanan. Yang keenam adalah hitung fxi yang berbentuk persegi panjang. Fungsi fxi dievaluasi di titik tengah yang sudah dihitung. Proses ini memanggil fungsi f pada kode program yang berisi perhitungan lengkap, pembilangan, dan penyebut. Yang ketujuh adalah akumulasi sum. Yang kedelapan i sama dengan i plus 1 yang berbentuk persegi panjang. Yang kesembilan i sama dengan h kali sum yang berbentuk persegi panjang. Yang ke-10 menghitung galak teoritis E. Yang ke-11 menghitung f double aksen xm dengan beda hingga yang berbentuk persegi panjang. Yang ke-12 adalah output, di mana program menampilkan dua nilai ke layar,
I untuk hasil integral numerik, dan eksponen, dan E adalah untuk nilai mutlak galak teoritis. Dan poin yang ke-13 adalah cek cek pakai cek pakai Richardson yang berbentuk bilah ketupat. Program bertanya kepada pengguna apakah ingin meningkatkan akurasi menggunakan ekspolasi Richardson. Jika iya, program menghitung I dikali 2N dan I dikali 4N, lalu masuk ke flowchart Richardson. Jika tidak, maka program langsung menuju N. Dan yang terakhir adalah N, proses di mana kaidah titik tengah selesai. Nah, flowchart yang ketiga adalah flowchart metode Richardson, di mana ini adalah salah satu metode yang kita masukkan untuk penyelesaian fungsi kita yang tadi. Penjelasan flowchartnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu dimulai dari start yang berbentuk elips, di mana eksplorasi Richardson dipanggil setelah hasil integral kaidah titik tengah yang tersedia di program. Fungsi ini dipanggil dari main ketika user telah memilih opsi. Yang kedua adalah input. Fungsi menerima tiga pasang nilai, yaitu IN, I2N, dan I4N. Ketika nilai ini dihitung, langsung di main sebelum memanggil fungsi Richardson. Yang ketiga adalah hitung di FF1 dan di FF2 yang berbentuk persegi panjang, di mana DI FF1 itu untuk mengukur seberapa besar perubahan saat partisi digandakan pertama kali, dan di FF2 adalah untuk seberapa besar perubahan saat partisi digandakan untuk yang kedua kali. Jika di FF2 jauh lebih kecil dari di FF1, artinya integral semakin convergent. Dan empat adalah cek apakah DIFF2 lebih besar dari 1E dikurang 15. Pengecekan ini melindungi program dari pembagian dengan 0 saat menghitung P. Nilai 1E dikurang 15 itu dipilih karena mendekati batas presisi double di C++. Jika iya, P dihitung secara empiris dari rasio selisih, dan jika tidak, artinya integral sudah sangat convergent sehingga P sama dengan 2 digunakan sebagai nilai default teoritis. Yang kelima adalah menghitung P empiris yang berbentuk persegi panjang. Jika iya, nilai P adalah orde konvergensi error yang menunjukkan seberapa cepat error mengecil ketika N dinaikkan. Jika tidak, jika tidak, eh, maka nilai di FF2 itu terlalu kecil untuk dijadikan pembagi, maka program langsung menetapkan P sama dengan 2 sebagai orde teoritis, kaidah titik tengah. Yang keenam adalah menghitung faktor yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya menghitung R. Selanjutnya menghitung galat 1 dan galat 2 yang berbentuk persegi panjang, di mana dua galat ini dihitung untuk menunjukkan peningkatan akurasi setelah metode Richardson yang tadi. Idealnya galat 2 lebih kecil daripada galat 1. Artinya semakin banyak partisi semakin mendekati nilai Richardson. Yang kesembilan adalah output, dan yang 10 adalah hitung ulang yang berbentuk belah ketupat. Jika iya, kembali ke start, user bisa memasukkan batas dan konstanta baru. Jika tidak, maka ia akan keluar dari loop dan program akan menuju N. Dan bagian yang terakhir adalah N. Programnya selesai. Terus selanjutnya flowchart yang berikutnya itu adalah flowchart galat teoritis titik tengah. Penjelasan flowchartnya dimulai dari start. Fungsi galak teoritis dipanggil dari main setelah hasil integral 1 selesai dihitung. Yang kedua adalah input jajar genjang. Menerima semua, di mana kita menerima semua nilai yang sudah diinput user sebelumnya seperti batas integral, jumlah partisi yang digunakan, beserta seluruh konstantanya. Dan yang ketiga adalah menghitung XM yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya menetapkan H, di mana 1E dikurang 5 yang berbentuk persegi panjang. Nilai H sama dengan 0,0001 ditetapkan sebagai langkah kecil untuk aproksimasi turunan. Yang kelima, evaluasi F di 3 titik. Yang pertama itu di fx, nilai fungsi tepat di titik tengah. Terus fx ph, nilai fungsi sedikit ke kanan dari xm. Terus xpxmh, nilai fungsi sedikit ke kiri dari xm. Terus menghitung f double action dengan beda hingga terpusat.
Selanjutnya menghitung E. Selanjutnya mengambil nilai mutlak mutlak E yang berbentuk persegi panjang. Galat selalu bernilai positif sebagai ukuran besarnya kesalahan. Nilai E bisa negatif tergantung pada F double aksen XM, maka VABS digunakan. Terus yang 9 adalah output, menampilkan nilai E ke layar bersama hasil integral yang pertama. Terus yang ke-10 sebelum N adalah interpretasi Galat. Tiga hal yang perlu dipahami dari nilai E tersebut. Jika semakin kecil, hasil integrasinya makin akurat. Terus jika turun 4 kali, jika N digandakan karena order N pangkat 2. Jika E makin besar, makin besar jika fungsi sangat melengkung. Berarti nilai F aksennya itu besar. Terus yang selanjutnya adalah N, program selesai. Terus flowchart yang terakhir dan yang kelima adalah flowchart kode utama pada aplikasi. Nah, pada flowchart ini terbagi atas beberapa flowchart, yaitu flowchart alur utama di mana kita ini memasukkan input, memilih metode dan juga loop. Di mana penjelasannya adalah sebagai berikut, dimulai dari start, terus kita memilih loop while-nya itu eh, memilih loop while yang true, program masuk ke dalam loop tak terbatas. Artinya program akan terus berjalan dan bisa diulang berkali-kali sampai user memilih untuk berhenti. Setiap literasi loop adalah satu sesi perhitungan integral. Selanjutnya kita menginput A dan B, terus menginput semua konstanta fungsi fx, lalu menginput metode yang ingin kita gunakan, terus memilih metode satu atau metode 2, di mana metode satu itu masuk ke metode partisi dan jika tidak maka masuk ke metode epsilon. Jika kita ingin menghitung ulang, maka kita akan kembali ke awal loop atau ke awal loop while atau true dan menyertakan input A dan input B yang baru. Jika tidak, maka kita akan keluar dari loop dengan break. Terus selanjutnya adalah cetak program N dan N. Flowchart selanjutnya pada flowchart yang utamanya tadi adalah flowchart metode partisi. Penjelasan dari flowchart metode partisi itu, pertama itu kita memasukkan input N, lalu memanggil cetak tabel eh, pada sekaligus mencetak tabel dan menghitung hasil integral. Fungsi ini menggabungkan dua tugas sekaligus menampilkan tabel XI dan FXI serta menghitung akumulasi sum. Yang ketiga, inisialisasi H, sum, sum I yang berbentuk persegi panjang, di mana H adalah lebar tiap subinterval, sum adalah akumulator hasil, dan I adalah counter loop. Dan di sini kita memasukkan nilai I sama dengan N. Loop berjalan dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Setiap iterasi memproses satu subinterval. Jika iya, maka lanjut hitung XI dan FXI. Jika tidak, semua partisi selesai. Maka ini akan keluar loop. Selanjutnya adalah XI yang membentuk persegi panjang. Selanjutnya menghitung FXI, di mana fungsi F dipanggil dengan nilai XI dan semua konstanta untuk mendapatkan nilai fungsi di titik tengah tersebut. Selanjutnya N apakah lebih besar dari 20? Jika iya, hanya ditampilkan 10 baris pertama dan 10 baris terakhir. Jika tidak, menampilkan jika N kurang dari 20, maka akan menampilkan semua baris tabel. Selanjutnya adalah sum sama dengan fxi, di mana I sama dengan I plus 1. Terus selanjutnya maka akan menunjukkan hasil sama dengan H dikali sum. Setelah loop selesai, maka hasil integralnya akan dihitung. Selanjutnya adalah ET galak teoritis. Fungsi galak teoritis ini dipanggil untuk menghitung galak teoritis menggunakan rumus yang berbeda. Selanjutnya, maka akan menampilkan output hasil dan ET. Terus, pilihan selanjutnya kita dapat memilih memasukkan input Richardson atau tidak. Selanjutnya, pakai satu. Jika ya, program memakai I
Jika iya, program menghitung I2N dan I4N menggunakan hitung integral, lalu memasukkan ekstrapolasi Richardson. Jika tidak, langsung kembali ke diagram satu untuk cek hitung ulang. Flowchart yang ketiga adalah flowchart metode epsilon. Penjelasannya itu adalah pertama kita memasukkan input epsilon, lalu menginisialisasi variabel, lalu menghitung hasil baru di mana H dikali sum fxi. Program ini menghitung integral nilai di tengah dengan n interpartisi saat ini menggunakan loop titik tengah. Ini adalah inti dari setiap iterasi epsilon. Selanjutnya, n iterasi apakah lebih besar dari i? Jika tidak, galak sama dengan 0 karena belum ada nilai sebelumnya untuk dibandingkan. Jika iya, maka hasil baru dikurang hasil lama dihitung sebagai selisih dua iterasi yang berturut. Selanjutnya mengecek output serta cetak baris tabel iterasi. Lalu geser riwayat RL, RN, dan RG. Program menggeser array riwayat untuk menyimpan empat nilai terakhir. Riwayat ini nantinya digunakan oleh Richardson yang tadi. Eh, Lalu, apakah Galat turun monoton? Jika iya, maka monotonnya true. Jika tidak, monotonnya false, fails. Richardson tidak bisa diterapkan nantinya. Galat, apakah galatnya lebih kecil dari epsilon dan n iterasi? Jika iya, loopnya itu akan berhenti lalu lanjut ke cetak tabel hasil akhir. Jika tidak, lanjut cek batas iterasi. Lalu, apakah n lebih besar dari sejuta? Jika iya, maka cetak peringatan iterasi melebihi batas lalu keluar paksa. Jika tidak, lanjut ke penggandaan partisi. Lalu maka lalu akan akan lalu hasil lama sama dengan hasil baru n iter sama dengan n iter dikali 2, di mana nilai lama ini diperbaharui dan jumlah partisi digandakan untuk iterasi berikutnya. Lalu memanggil cetak cetak tabel, terus output and conversion hasil galat ET. Program akan menampilkan hasil dari program kita yang tadi. Eh, terus eh, monoton, true atau false. Jika tidak, maka program akan mencetak peringatan bahwa Richardson tidak bisa diterapkan karena fungsi berosilasi tinggi. Jika iya, ambil tiga nilai riwayat terakhir dan panggil ekstrapolasi Richardson. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari eh, program yang kami buat. Yang pertama, kami akan menuliskan yaitu pemanggilan program yaitu pemanggilan program dari iStream dan CMAT, IOM NIP dan using namespace standar. Mana ini adalah program standar C++ untuk eh, memanggil IOStream sebagai proses input dan output melalui keyboard. Kemudian ada library CMAT untuk menghasilkan operasi matematika seperti integral, trigonometri, dan eksponensial, dan library standar sehingga penulisan program menjadi lebih sederhana. Oke, mungkin selanjutnya itu adalah pendefinisian fungsi integral dan konstanta. Mungkin bawa. Nah, gila, gila. Nah, nah, pada bagian ini mendefinisikan fungsi yang kami buat, yaitu adalah ini bisa dibaca sendiri. Dan selanjutnya akan dilakukan pendefinisian hitung integral yang ditandai dengan tanpa cetak. Dengan eh, codingan sebagai berikut, dengan berbagai nilai-nilai, yaitu ada A, P, C konstanta, W, dan lain-lain. Mungkin boleh di bawah. Boleh lagi, boleh lagi.
Boleh lagi ya? Nah, nge-lag. Nge-lag apa? Nah, nge-lag kawan ini. Share screen-nya. Coba share screen. Sudah. Iya. Nge-lag cok ya cok, nge-lag cok, nge-lag. Oke. Oke, lanjut. Di ini, Be. Itu adalah pendefinisan fungsi tanpa cetak untuk menghitung integral secara diam-diam, artinya tanpa mengembalikan nilai, tanpa mencetak apapun ke layar. Tujuannya agar fungsi ini bisa dipanggil berkali-kali ke bagian lain program seperti Richardson tanpa mengotori tampilan output. Selanjutnya di sini ada pendefinisian untuk mencari galat teoritis. Oke. Bagian ini untuk mendefinisikan fungsi galat teoritis yang bertugas menghitung beberapa besar perkiraan kesalahan yang terjadi pada saat metode titik tengah berlangsung. Ini codingannya. Kemudian untuk penentuan selanjutnya adalah penentuan fungsi tabel titik tengah. Itu adalah fungsi untuk membuat tabel dari eh, terperinci baris per baris. Fungsi dimulai dengan menghitung lebar partisi H lalu mengecek apakah N lebih dari 20. Jika ya, variabel potong bernilai true yang menandakan tabel akan dipotong agar tidak terlalu panjang di layar. Selanjutnya adalah pembuatan tabel titik tengah. Pada bagian ini program menampilkan tabel perhitungan metode titik tengah, kemudian membagi integral menjadi n partisi. Menghitung titik tengah setiap partisi lalu menghitung nilai fungsi pada titik tersebut. Ini codingannya dan juga bagian ini menghitung panjang partisi, menyiapkan variabel penjumlahan, dan mencetak judul serta header tabel metode titik tengah. Selanjutnya yaitu pendefinisian fungsi ekstrapolasi Richardson. Bagian ini mendefinisikan fungsi ekstrapolasi Richardson dengan memasang tiga pasang nilai, yaitu 1i, I2, I3 dari tiga jumlah partisi berbeda, yaitu N, 2N, dan 4N. Pertama, program menghitung selisih antara hasil integral div 1 sama dengan 1 I1 dikurang I2 dan div 2 sama dengan I2 dikurang I3. Selanjutnya akan ada pengaturan tampilan judul dan layout program, di mana ini untuk mencetak halaman atau beranda pada codingan yang telah dibuat. Nah, ini adalah bagian utama jalannya program untuk codingan itu sendiri. Dengan halaman utama program terdapat judul dari eh, program integrasi numerik dengan kelompok 8, teknik elektro, menada nama-nama kelompok. Kemudian ada dosen pengampu dari Ibu Dr. Anita Desiani SSI MKOM. Selanjutnya, ini merupakan tampilan pada saat awal dari program itu berjalan. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nilai input dan pemilihan metode partisi dengan beberapa eh, partisi epsilon dengan beberapa nilai seperti ada Pi1, Pi2, Omega, Omega 3, Lambda, Lambda 1, dan lain-lainnya. Dengan kemudian akan bisa memilih dari pilihan metode yaitu satu yaitu partisi dengan jumlah N dan pilihan kedua yaitu adalah epsilon. Ini untuk tampilan pada program dan dapat memilih pilihan tersebut. Oke. Setelah memasukkan nilainya, maka akan didapat tabel metode di tengah sebagai berikut dengan apabila dia mencapai N lebih dari 100, maka dia akan dipotong agar tidak memenuhi dari tabel yang ditampilkan pada saat penghitungan integral. Oke. eh, Selanjutnya, jika kita melakukan setelah mendapatkan hasil dari metode tersebut, maka apakah ingin melanjutkan ke ekstrapolasi Richardson dengan codingan sebagai berikut, maka didapatkan pada saat perhitungan dia akan melebihi atau lebih akurat
dan galatnya lebih sedikit dari penghitungan pada metode yang biasa dengan n tertentu. Selanjutnya itu adalah memilih metode epsilon tadi yang tadi ada partisi, sekarang adalah epsilon titik tengah. Dengan codingan sebagai berikut, yaitu jika kita memilih pilihan dua dengan setelah memasukkan input eh, ba- nilai-nilai yang lain. Ini adalah kemudian terdapat tabel iterasi dan juga tabel metode titik tengah pada saat memilih metode epsilon. Selanjutnya dia akan menanyakan yaitu atau mengambilkan dari on convergent dan juga hasil dari integral dan galat teoritis pada perhitungan tersebut dan dapat menggunakan metode ekstrapolasi Richardson untuk mengetahui lebih teliti terkait hasil Richardson dan juga galat yang didapat dari metode ekstrapolasi ini. Selanjutnya adalah pengulangan dan penghentian program, eh, yaitu sebagai pilihan apakah satu akan menghitung kembali atau pilihan dua yaitu tidak untuk menghitung kembali dan mengakhiri program yang telah berjalan. Ini jika memilih pilihan satu, bisa memasukkan batas bawah kembali dan pilihan dua program akan selesai. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan dari programnya itu sendiri secara langsung. Mana ya? Nah, ini dia. Oke, oke, langsung saja di sini saya akan melihatkan dari programnya. eh, Bisa seperti yang ada pada laporan, yaitu ada hitung integral, menghitung skala teoritis, tabel titik tengah, ekstrapolasi, cetak judul untuk judul pada halaman pertama, dan ada metode partisi, metode epsilon. eh, Selanjutnya adalah menggunakan ekstrapolasi dan program akan selesai. Dan apabila akan dijalankan, dia akan dia akan menjadi seperti ini. Ah, karena saya sudah menyiapkan agar tidak ini kembali, maka kita tinggal mengkopas dari nilai-nilai ini. Nah, kemudian kita bisa memilih dari metode yang telah tersedia, yaitu partisi, dengan memasukkan jumlah partisi misalkan 10, maka hasilnya akan langsung muncul, yaitu 0,756289877 dengan hasil gala teoritis 0,0031123025. Kemudian jika kita memilih ekstrapolasi 1, dan dia akan lebih akurat dengan galat dan juga hasil Richardson yang lebih akurat lagi. Baiklah, segini saja untuk coding. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Nah, aku bisa screen. Siapa nak share screen? Ada, Bang. Ada. Oke. Lalu selanjutnya terdapat hasil perhitungan. Program program menggunakan web. Lah, yang pertama itu menggunakan program. Dapat dilihat di sini dengan metode yang digunakan adalah metode titik tengah dengan interval integrasi 0, dan 0,5 dan jumlah partisi n sama dengan 10. Sehingga setiap partisi memiliki lebar h sama dengan 0,05. Ini bekerja dengan mengambil titik tengah dari setiap hal sebagai evaluasi fungsi. Kemudian mengalihkan nilai fungsi tersebut dengan lebar partisi h dan menjumlahkannya seluruhnya sebagai pendekatan luas di bawah kurva. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil integral sama dengan 0,75652898877 dan galah teoritisnya 0,000311325 yang berarti pendekatan integral yang diperoleh memiliki estimasi error yang sangat kecil, sehingga hasil tersebut dapat dianggap cukup akurat sebagai solusi numerik dan
dari fungsi integral yang integralnya ada interval 0 dan 0,5 dengan konsta kecil yang digunakan. Lalu pilihan dua yaitu epsilon dengan 0,00001. Dapat dilihat di sini. Nah, metode yang digunakan adalah metode epsilon dengan interval 0 dan 0,5 dan toleransi epsilon sebesar 0,00001. Program secara otomatis mencari nilai n optimal melalui iterasi bertahap mulai dari n sama dengan 1 hingga ditemukan konvergensi pada n sama dengan 104578 yang berarti dibutuhkan berapa 1048.576 partisi agar selisih antar iterasi lebih kecil dari epsilon yang ditetapkan. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh nilai hasil integral 0,5718555838 dengan galat teoritis 0 yang menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan metode partisi. Karena semakin besar n yang ditentukan secara otomatis, maka semakin kecil pula error yang dihasilkan. Nah, yang kedua yaitu perhitungan menggunakan web GeoGebra dengan nilai hasil lahir yaitu 0,7571855800784 dan dengan grafik sebagai berikut. Lalu yang ketiga yaitu perhitungan metode titik tengahnya secara manual dengan cara berikut dan hasil lahirnya 0,770. Lalu hasil perhitungan pada program web integral kalkulator menggunakan angka campuran. Yang pertama menggunakan program metode pasti dengan sama dengan 10. Nah, metode yang digunakan adalah metode titik tengah dengan interval integrasi 0,1 dan 0,6 dan jumlah partisi n sama dengan 10. Metode ini bekerja dengan mengambil titik tengah dari setiap subinterval sebagai titik evaluasi fungsi, kemudian mengalihkan nilai fungsi tersebut dengan lebar partisi H, dan menjumlahkan seluruhnya sebagai pendekatan luas di bawah kurva. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil integral sama dengan 0,51810909269 dan galat teoritisnya 0,0001401859 yang berarti pendekatan integral yang diperoleh memiliki estimasi error yang sangat kecil sehingga hasil tersebut dapat dianggap cukup akurat sebagai solusi numerik dari fungsi integran pada interval 0,1 dan 0,6 dengan konstanta kecil yang digunakan. Lalu memilih pilihan dua yaitu epsilon. Metode yang digunakan adalah metode epsilon dengan interval 0,1 dan 0,6 dan toleransi epsilonnya sebesar 0,00001. Program secara otomatis akan mencari nilai n optimal melalui iterasi bertahap mulai dari n sama dengan 1 hingga ditemukan konvergensi pada n sama dengan 4096 yang berarti dibutuhkan 4096 partisi agar selisih antar iterasi lebih kecil dari epsilon yang ditetapkan. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh nilai hasil integral 0,51522969971 dengan galat teoritisnya 0,000008 yang menunjukkan tingkat akurasi yang sangat amat tinggi dibandingkan metode partisi. Karena semakin besar nilai n-nya, maka secara otomatis nilai semakin kecil pula error yang dihasilkan. Lalu ada perhitungan menggunakan web GeoGebra dengan hasil lahir 0,51522967894314 dengan grafik sebagai berikut. Kemudian hasil perhitungan menggunakan program web integral untuk angka besarnya. Yang pertama menggunakan program dengan memilih metode partisi n sama dengan 0 pada programnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua memilih pilihan dua yaitu epsilon, lalu menggunakan ekstrapolasi. Nah, lalu menggunakan web GeoGebra dengan hasil lahir 0,3611492927042 dengan grafik sebagai berikut. Kemudian untuk perbandingan nilai perhitungan program, aplikasi integral, dan manual. Nah, perbandingan dari seluruh perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang dimana pada perhitungan angka kecil, saat menggunakan manual, hasil yang didapat itu 0,770. Nah, saat kita menggunakan program dengan ekstrapolasi, dengan apa nih maksud? Tidak ekstrapolasi, yaitu partisinya yang didapat ya 0,756528987.
Nah, saat menggunakan epsilon, dia hasilnya 0,757185448. Nah, saat ekstrapolasinya ya, partisi yang didapatkan 0,7571861126 dan epsilon sebagai berikut. Nah, saat menggunakan aplikasi atau web web kalkulator, dia hasilnya sebagai berikut. Lalu untuk angka campurannya sebagai berikut, dan untuk angka besarnya juga sebagai berikut. Nah, berdasarkan dari seluruh hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan program integrasi numerik, metode titik tengah, dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu jumlah partisi N yang digunakan dan penerapan ekstrapolasi Richardson. Nah, semakin besar nilai N, maka semakin kecil lebar partisi H dan semakin akurat pula pendekatan integral yang dihasilkan. Karena setiap subinterval menjadi lebih sempit sehingga nilai fungsi di titik tengah lebih representasikan nilai rata-rata fungsi pada subinterval tersebut. Pada pengujian dengan konstanta kecil, metode partisi menghasilkan integral sebagai berikut, sedangkan pada ekstrapolasi Richardson menghasilkan 0,7571861126. Nah, metode epsilon tanpa ekstrapolasi menghasilkan nilai sebagai berikut, dan dengan ekstrapolasi menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, nilai referensi yang pada aplikasi dia sebesar 0,757185588074 menunjukkan bahwa hasil metode epsilon dengan eksplorasi Richardson paling mendekati nilai referensi dengan selisih yang sangat amat kecil. Pada pengujian konstanta campuran, metode partisi tanpa ekstrapolasi menghasilkan integral sebagai berikut, sedangkan dengan eksplorasi menghasilkan nilai yang sebagai berikut. Nah, pada metode epsilon terdapat tanpa ekstrapolasi menghasilkan nilai sebagai berikut, dan dengan ekstrapolasi menghasilkan nilai ini. Nah, nilai referensi yang kita gunakan menggunakan aplikasi dia sebesar 0,515229678914. Membuktikan bahwa ekstrapolasi Richardson secara konsisten meningkatkan akurasi hasil pada kedua metode. Nah, dengan metode epsilon berekstrapolasi menghasilkan nilai paling mendekati dengan referensinya. Pada pengujian pada konstanta besar, metode partisi tanpa ekstrapolasi menghasilkan integral sebagai berikut, sedangkan pada ekstrapolasi menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, metode epsilon tanpa ekstrapolasi menghasilkan nilai sebagai berikut, dan dengan ekstrapolasi menghasilkan nilai berikut. Nilai referensi yang pada aplikasinya sebesar 0,36114929270042, yang kembali menunjukkan bahwa kombinasi metode epsilon dan ekstrapolasi Richardson menghasilkan nilai paling akurat di antara seluruh kombinasi yang diuji. Nah, dari seluruh perbandingan ketiga jenis konstanta tersebut, dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa metode epsilon dengan ekstrapolasi Richardson secara konsisten memberikan akurasi tertinggi pada semua jenis konstanta karena kemampuannya menentukan jumlah partisi optimal secara adaptif sekaligus mempercepat konvergensi melalui ekstrapolasi. Tanpa ekstrapolasi, metode partisi maupun epsilon masih memiliki selisih yang lebih besar terhadap nilai referensi. Dengan demikian, kombinasi terbaik yang direkomendasikan adalah metode epsilon dengan ekstrapolasi Richardson yang terbukti mampu menghasilkan nilai integral paling mendekati nilai referensi pada aplikasi pada jenis konstanta yang diuji. Oke. Oke, sudah selesai presentasi dari kami. Ini itu adalah presentasi untuk makalah dan untuk menyelesaikan mata kuliah metode numerik. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.